Ada satu sumbangan terbesar umat Islam bagi kemajuan sosial masyarakat. Bila hari ini Anda melihat masjid, kuburan, gedung sekolah, atau madrasah, apa yang Anda pikirkan? Kalau saya, wakaf. Tahun 2021 saat kita berada di arus pandemi yang deras, Indonesia mendapat julukan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2021 yang dilakukan oleh Global Heritage Aid Foundation. Tidak heran, tanpa menyampingkan alasan lain yang juga berharga, tapi salah satu penyebabnya adalah karena kita adalah negara muslim terbesar. Bagi muslim, kedermawanan adalah tanda ketaatan, termasuk ketika mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan sosial. Dari zaman ke zaman kita melihat tindakan nyata tersebut ikut membangun masyarakat. Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia jelas mempunyai potensi wakaf yang juga besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama pada 2021, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luasan 55.259,87 hektar. Potensi wakaf tunai di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai 180 triliun per tahun. Itu potensi ya. Sayangnya potensi wakaf tersebut belum terwujud dengan baik. Karena itu Badan Wakaf Indonesia membuat program Gerakan Nasional Wakaf Uang. Gerakan GNWU tersebut menjadi penanda transformasi pelaksanaan wakaf lebih luas dan modern. Landasannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf menurut undang-undang itu diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah. Sebagai inisiator Gerakan Nasional Wakaf Uang, Badan Wakaf Indonesia telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan dan penumbuhan digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. Dalam perjalanannya, wakaf dengan nuansa digital telah tumbuh dan berkembang di negara kita. Badan Wakaf Indonesia mempromosikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dengan terus-menerus menyajikannya di berbagai platform sosial media mereka. Badan Wakaf Indonesia bersama badan wakaf lain juga membuat layanan wakaf semakin masuk ke dunia digital. Beberapa penerima layanan wakaf atau nazir dalam konsep wakaf memanfaatkan berbagai platform layanan elektronik perbankan serta bekerja sama dengan platform crowdfunding yang untuk menyediakan jasa wakaf tunai. Dalam sudut pandang ilmu komunikasi, hal ini bisa kita sebut sebagai bagian dari Integrated Marketing Communication atau komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan oleh BWI. Menarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh AMC pada optimalisasi wakaf di Indonesia, khususnya pada Gerakan Nasional Wakaf Uang yang sampai video ini dibuat sudah setahun berjalan. Video ini tidak akan melihat wakaf uang dalam kerangka ilmu fikih, tapi akan ditujukan untuk mengangkat bagaimana implementasi AMC pada pemasaran Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia dengan mengumpulkan data dari platform sosial media mereka dan juga situs resminya, serta berbagai informasi lain dari media-media yang lain. Dan tentu saja kita akan melihat sejauh mana AMC tersebut berdampak pada kebiasaan berwakaf masyarakat Indonesia, konsumen behavior, dengan membandingkan data indeks wakaf nasional yang dikeluarkan oleh BWI. Senin 25 Januari 2021, Presiden dan Wakil Presiden meresmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dapat dimaknai sebagai simbol pengakuan negara atas instrumen keuangan sosial Islam. Dalam situs resminya, BWI menyebut Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan literasi wakaf uang di Indonesia, menyebarkan semangat berwakaf untuk meraih pahala jariah. Pengelola wakaf uang akan dipercayakan kepada nazir pengelola wakaf melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU yang sudah memperoleh izin dari Menteri Agama. Badan Wakaf Indonesia dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang menjadi nazir. Hasil pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang juga hanya diinvestasikan kepada produk keuangan syariah. Sampai tahun 2018, wakaf uang masih belum optimal. Periode 2011-2018, angka wakaf uang hanya ada pada 255 miliar. Penyebabnya minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf. Baru setelah Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan, perubahan signifikan terlihat. Sekarang kita membicarakan AMC. Pertama, kita akan bicarakan pengertiannya.
Konsep komunikasi pemasaran terpadu atau AMC mewakili berbagai bentuk komunikasi dengan pelanggan yang ada dan pelanggan potensial selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi perilaku audiens yang dipilih, menggunakan semua bentuk komunikasi yang dianggap dapat diterima. Konsep AMC memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen yang menggunakan kombinasi pesan dan penggunaan media untuk mencapai tujuan. Komunikasi pemasaran terpadu juga dipergunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. AMC adalah dasar untuk mencapai kontak dan menciptakan hubungan bisnis dengan konsumen. Dalam AMC, organisasi dipandang harus menerapkan strategi pemasaran yang berbeda dengan mengkomunikasikan dengan pelanggannya untuk membangun sikap positif terhadap mereka yang mengarah pada loyalitas konsumen. Dalam kerangka teori inilah, Badan Wakaf Indonesia telah menerapkan AMC dalam memasarkan produk mereka, yaitu Gerakan Nasional Wakaf Uang. Mereka menggunakan platform sosial media seperti Facebook dan Instagram serta kanal resminya di YouTube dalam mempromosikan program utamanya ini. Tujuan Badan Wakaf Indonesia lewat Gerakan Nasional Wakaf Uang ingin menjangkau kalangan pewakif secara luas, orang yang berwakaf secara luas. Terlepas dari kelas sosial dan ekonomi, semua lapisan masyarakat bisa berwakaf menurut BWI. Selain itu, mereka juga memasarkan Gerakan Nasional Wakaf Uang lewat media partner serta sosial media milik penyedia layanan wakaf yang bekerjasama dengan mereka. Semakin banyak orang yang berwakaf uang sebagai tindakan yang diinginkan dari komunikasi pemasaran terpadu yang mereka jalankan. Karena itu, BWI bersama penyedia layanan wakaf juga menyediakan fasilitas wakaf uang dengan memanfaatkan sarana perbankan yang sekarang sudah umum dilakukan, seperti QRIS dan mobile banking. Selain itu, lembaga keuangan non-bank dan bank digital seperti digital wallet, e-commerce platform, fintech, dan crowdfunding platform juga giat melakukan edukasi wakaf uang. Perbankan syariah secara khusus menyiapkan beberapa crowdfunding platform agar nasabah mendapat kemudahan dalam berwakaf. Selain perbankan, sekuritas pasar modal memberikan fasilitasi wakaf saham secara digital, sementara asuransi syariah memfasilitasi insurance link wakaf sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah juga meluncurkan cash wakaf linked sukuk negara khusus untuk penempatan dana wakaf yang dapat dibeli secara online oleh masyarakat pada masa penawaran. Pada tahun 2022, Badan Wakaf Indonesia melalui Pusat Kajian dan Transformasi Digital atau PKTD untuk pertama kalinya melaporkan kinerja pengelolaan wakaf nasional secara resmi melalui peluncuran laporan Indeks Wakaf Nasional tahun 2021. Dengan laporan ini, publik dapat melihat bagaimana kondisi aktual pengelolaan wakaf saat ini hingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan wakaf di tanah air. Pada gilirannya, mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. IWN didesain untuk memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1, maka kinerja pengelolaan wakaf menjadi semakin baik dan sebaliknya. Nilai IWN ini kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu sangat kurang dari 0,1, kemudian kurang 0,1 sampai 0,15, cukup, baik, dan sangat baik, ya kurang lebih 1. IWN nasional tahun 2021 0,139, meningkat tipis 0,16 dari sebelumnya, yaitu 0,123. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum data-data yang ada tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. IWN nasional tahun 2021 dan 2020 masih di dalam kategori yang sama, yaitu kategori kurang. Hal ini berarti terdapat banyak hal yang perlu diupayakan agar IWN nasional meningkat menjadi lebih baik di masa depan. Dan ini bagian konklusi kita. Video ini mendasarkan pengambilan datanya hanya pada laporan Indeks Wakaf Nasional, hingga hasilnya amat sangat terbatas pada data yang diberikan oleh laporan tersebut. Tidak terlihat perubahan berarti dari data IWN 2020 ke 2021. Perubahan nilai IWN nasional yang tidak signifikan ini disebabkan sebagian data yang digunakan sama dengan data sebelumnya. Selain itu, banyak BWI provinsi yang tidak mengisi kuesioner. Tercatat hanya 6 BWI provinsi mengirim kembali kuesionernya. Kekosongan data tentu mempengaruhi indeks keseluruhan provinsi. Padahal dari data yang ada terdapat kenaikan pendapatan wakaf uang dari periode 2018-2021 mencapai angka 855 miliar, naik 235% dari pengumpulan wakaf sepanjang periode 2011-2018 yang hanya mencapai 255 miliar. Hal ini membuktikan bahwa AMC cukup berdampak dalam mengubah kebiasaan konsumen wakaf.
Konsep IMC atau komunikasi pemasaran terpadu masih merupakan faktor signifikan dalam pemasaran program-program BWI ke depan dalam pikiran saya, terutama jika tujuannya menjangkau generasi pengguna digital saat ini. Terutama jika tujuannya adalah menjangkau generasi pengguna digital saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.